Kita langsung tanya ke Bu Dirjen responnya. Ke Bu Dirjen, ke buruh dulu. Saya yang merespon yang mana nih? Iya itu tadi. Kan ini tinggal tanya bagaimana buruh dengan ketidakjelasan, dengan ancaman-ancaman yang ada. Kan ada kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi saya mohon maaf juga kepada pihak yang lain, pengusaha dan pemerintah, terutama pengusaha yang memang selalu memakai kata-kata ancaman itu, dan itu kan berat bagi buruh ketika mereka mengatakan kalau upahmu naik nanti akan pindah, ini tutup segala macam, investor tidak datang. Kita mau tanya berapa banyak sih investor yang sudah datang ketika upah ini tidak naik, itu satu. Lalu kedua, misalnya ketaatan melakukan upah minimum itu selama ini tidak ada. Kenapa kita ribut di upah minimum? Karena kita lihat juga masih ada upah kesepakatan, itu biasa terjadi. Dan misalnya hari ini kita dapatkan ancaman resesi ke depan, lalu akan pindah ke daerah yang membayar lebih rendah. Saya kira juga karena buruh udah terlalu sering dibegitukan, akhirnya melawan. Itu tidak benar, itu tidak benar. Nah, yang kita maukan adalah data. Dan tadi ada kami sebut ada 2 formula sebenarnya supaya kita jangan ribut terus-menerus. Jadi kami selalu menyebut ini seperti pertandingan Real Madrid dan Barcelona sebelumnya, El Clasico. Tiap tahun ada persoalan ini. Kenapa sih pemerintah tidak turun tangan memutuskan bahwa upah minimum ini udahlah untuk mikro, usaha kecil dan informal. Lalu upah yang perusahaan besar itu tentukan saja, dirundingkan di bipartit antara pengusaha dan buruh, dan pemerintah itu menciptakan SOP-nya seperti itu. Nah, kali ini memang kami sangat hormat kepada pemerintah, walaupun formulanya seperti PP 78 sebenarnya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan kami sudah khawatir ketika PP 36 itu, memang kita harus ribut dengan itu. Nah, saya juga mengatakan puas atau tidak puas, pasti dalam tahap ini akan ada orang yang merasa dirugikan. Ya kalau misalnya tanya buruh, apakah Anda puas? Ya kami tidak puas, kami kan menuntut KSBC 10-11% gitu. Tapi ketika ada sekarang, lalu ada pertanyaan, apakah kamu akan menggugatnya? Oh jangan dulu, jangan langsung dipancing kita ke sana gitu. Lalu ada pengusaha yang mengatakan ke kita, hati-hati saja Bu bahwa buruh-buruh ini akan saya PHK segala macam. Ya jangan juga gitu, karena kalau misalnya upah ini tidak naik, daya beli buruh juga tidak ada, ekonomi juga tidak tumbuh, dan mau apa kita, negara kita seperti itu. Kami juga tidak berharap ada resesi, jangan ditakut-takuti lah setiap saat gitu. Kalaupun ada, mari kita bicarakan bersama-sama. Kenapa buruh sekarang agak menolak kenaikan upah hanya sekian persen? Karena satu, tidak pernah transparan Pak, jadi satu, tidak pernah diajak diskusi. Lalu kalau mau ditanya bagaimana hubungan pengusaha selama ini dengan buruh? Ada pengusaha yang baik sebenarnya, diajak diskusi, ini kita mau kurangi ya karena pandemi, ini kamu nanti akan dikurangi jam kerjanya, lalu kamu mendapatkan 100%, tapi tidak ada lagi nanti libur cuti tahunan misalnya seperti itu. Itu didialogkan dan buruh itu tidak pernah menolak. Tapi ketika diputuskan satu pihak itu menentang minimum wage fixing 1970 yang nomor 131 yang mengatakan bahwa penentuan upah minimum itu harus melibatkan pelaku industri, pengusaha dan buruh. Nah, ketika diputuskan oleh satu pihak, itu akan membuat insiden-insiden kecil yang memang tidak puas satu sama lain karena merasa ada yang ditutupi seperti itu. Kedua belah pihaknya. Bu Dirjen, silakan terakhir dari Bu Dirjen sebagai closing statement juga. Ya, terima kasih. Jadi Permenaker 18 ini kan memang sekali lagi diterbitkan ya untuk meningkatkan daya beli pekerja ya, dan juga sekali lagi untuk sebagai serap aspirasi, ini respons pemerintah terhadap serap aspirasi yang ada. Kemudian yang kedua, saya ingin mengomentari tadi Pak Darwoto bilang bahwa faktanya banyak daerah Pemda yang tidak taat pada ketentuan upah minimum gitu ya, misalnya kepala daerah tidak mengikuti PP 36. Saya ingin mengomentari faktanya juga banyak sekali perusahaan yang tidak taat pada ketentuan upah minimum. Jadi pekerja magang ya dibayar terus, dikontrak terus sampai 3-4 tahun. Ya, tapi kita jangan melihat yang nggak baik. Masih banyak yang jauh lebih baik, banyak kepala daerah yang taat pada peraturan hukum positif. Masih banyak juga perusahaan, pengusaha yang juga taat. Jadi kita lihat yang bagusnya, kita jangan lihat dari yang nggak baiknya. Kemudian tadi Kak Eli juga mengomentari tidak puas sebenarnya KSBSI ya, yang tempatnya Kak Eli inginnya 11-13%. Saya kembali menegaskan bahwa tidak ada suatu kebijakan publik yang menyenangi semua pihak gitu ya. Idealnya seperti itu. Jadi mungkin wajar kalau ada pihak yang nggak puas, tapi
seharusnya kita pertama bersyukur ya untuk para teman-teman konfederasi, federasi, serikat pekerja, bahwa setidaknya PP 36 2021 formulanya ya, maksud saya itu sudah tidak dipakai lagi untuk upah tahun depan. Kami sudah respons itu semua. Kemudian ini adalah suatu Permenaker 18 ini adalah suatu upaya win-win solution gitu ya. Lalu selanjutnya kalau terkait PHK, sebenarnya pemerintah juga tidak diam saja. Kalau kita lihat, kita cermati, OJK pun sudah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit buat pengusaha, dan kami pun bersama dengan kementerian-kementerian lain di bidang ekonomi sedang mengkaji suatu bauran policy yang insya Allah nanti akan menjadi suatu kebijakan yang terpadu ya, suatu kebijakan terpadu untuk mengatasi ya, adanya alarm PHK khusus di industri padat karya, ekspor, garmen dan tekstil yang berorientasi ekspor. Jadi kami memang tidak tinggal diam saja, tinggal saat ini kami kaji dan kita lihat data-datanya. Terakhir juga yang terkait KLI, mohon maaf tadi saya lupa, UMKM. Untuk upah minimum UMKM ya itu memang masih diatur di dalam PP 36 tahun 2021, itu khususnya ada di bab 5 di pasal 36. Jadi ini bukan upah yang diatur di Permenaker 18 tahun 2022. Sekali lagi Permenaker 18 ini adalah untuk upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan mohon maaf, ada lagi terkait investasi, saya harus mengomentari ini. Kita tidak perlu terlalu berlebihan khawatir investasi dikaitkan dengan Permenaker 18 2022. Investor asing kalau mau datang memang betul sering concern pada kepatuhan kita semua ya, terutama aparat dan pengusaha serta serikat pekerja terhadap hukum yang berlaku. Ini Indonesia sebagai anggota ILO, nanti KLI pun bisa menambahkan, sudah meratifikasi semua konvensi dasar International Labour Organization. Kita patuh, kita sudah meratifikasi kebebasan berserikat, sudah kebebasan mengemukakan pendapat, dan juga anti buruh murah, upah buruh murah. Jadi saya rasa tidak perlu terlalu dikhawatirkan mengenai kepatuhan hukum ketenaga kerjaan jika kita berunding atau negosiasi dengan para investor. Dan upah minimum yang diatur di Permenaker 18 ini justru bukti bahwa Indonesia tidak mengenal upah buruh murah. Ya, demikian Mbak Brigita. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Mudah-mudahan saja apa yang tadi sudah direncanakan dan ditargetkan oleh pemerintah benar-benar bisa menjadi solusi seperti yang tadi Bu Dirjen sampaikan, baik bagi buruh dan juga bagi pengusaha, termasuk juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Dirjen, Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, kemudian Pak Darwoto, Ketua Komite Advokasi DPN Apindo, Kak Eli Rosita, Presiden KSBSI, dan juga Mas Ahmad Nur Hidayah, Ekonom Kebijakan Publik. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Saya Brigita Menara pamit, selamat malam, sampai jumpa. Musik untuk